Kita ketemu benda ini setiap hari, puluhan kali bahkan. Tapi, jujur deh, kita jarang banget mikirin soal pintu. Padahal, di balik fungsinya yang kelihatannya simpel, pintu itu menyimpan ribuan tahun sejarah loh. Dan bahkan ada semacam percakapan psikologis yang nggak kita sadari. Yuk, kita coba bedah sama-sama. Pasti pernah kan ngalamin ini? Berdiri di depan pintu, terus ragu, ini didorong atau ditarik ya? Momen kikuk yang sering kita anggap salah kita sendiri itu, ternyata justru jadi pintu masuk ke sebuah cerita desain yang luar biasa. Oke, kita coba bongkar misteri ini. Kenapa sih kegiatan sesederhana buka pintu kadang bisa bikin bingung? Nah, untuk jawab ini, kita perlu mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum gagang pintu modern seperti sekarang ini, ada. Peran pintu itu fundamental banget. Coba deh bayangin hidup tanpa pintu. Konsep privasi, keamanan, bahkan kehangatan sebuah rumah, semuanya bergantung sama penemuan sederhana ini. Pintu itu bisa dibilang salah satu penemuan pertama yang memisahkan di dalam dari di luar. Sebuah konsep yang jadi inti peradaban kita. Nah, jadi dari mana sih asalnya salah satu pilar arsitektur ini? Jawabannya, ternyata lebih rumit dari yang kita duga. Dan ceritanya nggak dimulai dari fungsi, tapi justru dari sebuah keyakinan. Perjalanan pintu ini bisa kita telusuri lewat 3 titik penting dalam sejarah. Dimulai dari Mesir kuno, terus kita lompat ke pegunungan Swiss, dan akhirnya berkembang pesat banget di zaman Yunani dan Romawi. Dan ini yang paling mengejutkan. Pintu pertama itu ternyata bukan buat orang hidup, sama sekali bukan. Itu adalah sebuah gerbang spiritual, simbol yang menghubungkan dunia kita dengan alam baka. Jadi, konsep pintu itu lahir dari kebutuhan spiritual, bukan fungsional. Unik banget ya? Nah, disinilah semuanya berubah. Sekitar tahun 363 sebelum Masehi di Swiss, iklim yang keras memaksa manusia buat berinovasi. Pintu pun bertransformasi dari konsep spiritual jadi alat praktis buat bertahan hidup. Dibuat dari kayu solid, tujuannya sederhana, biar di dalam tetap hangat. Dari sinilah cikal bakal pintu yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Oke, sekarang kita lihat gimana inovasi ini langsung meledak. Begitu bangsa Yunani dan Romawi kenal teknologi dasar ini, mereka nggak cuma pakai, mereka ubah jadi sebuah karya seni dan rekayasa yang canggih. Dalam waktu singkat, muncullah berbagai jenis pintu. Ada pintu ganda yang super megah buat kuil, pintu geser yang hemat tempat buat rumah, pintu lipat, dan bahkan ada pintu jebakan di Koloseum buat ngeluarin gladiator dan hewan ke arena. Keren. Dan ini benar-benar nunjukin betapa majunya pemikiran mereka. Jauh sebelum ada listrik atau sensor gerak, seorang penemu bernama Heron dari Alexandria udah menciptakan pintu otomatis pertama, cuma pakai kekuatan api, uap, dan katrol. Ternyata keinginan buat hidup nyaman itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Ini semua akhirnya membawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, dorong atau tarik. Ternyata jawabannya itu bukan soal mekanik, tapi soal psikologi di baliknya. Ini semua tentang bahasa desain. Menurut seorang desainer hebat, Donald Norman, benda yang dirancang dengan baik itu seharusnya bisa ngobrol sama kita. Desainnya harusnya secara intuitif ngasih tahu cara pakainya tanpa perlu kita baca label atau instruksi. Inilah yang disebut desain yang berpusat pada pengguna. Gampangnya gini deh, desain yang bagus itu nggak bikin kita mikir. Otak kita secara otomatis mencari petunjuk visual tentang cara berinteraksi dengan sebuah benda. Jadi, desain itu seolah-olah ngomong langsung ke naluri kita. Nah, disinilah kuncinya. Coba lihat gagang pintu bulat di sebelah kiri. Desainnya ambigu kan? Mesti diputer, ditarik, atau didorong. Otak kita jadi harus nebak-nebak. Sekarang bandingin sama palang horizontal di kanan. Tangan kita tuh kayak otomatis pengennya mendorong kan? Nah, desainnya udah ngasih instruksi yang jelas tanpa perlu satu kata pun. Logika yang sama persis berlaku buat gerakan menarik. Palang vertikal dirancang biar tangan kita bisa menggenggamnya dengan pas dan nyaman untuk ditarik. Desain yang baik itu terasa alami, karena memang selaras dengan cara tubuh dan pikiran kita bekerja. Jadi setelah kita tahu semua sejarah dan psikologinya, cara kita ngelihat pintu pasti jadi beda kan? Pengalaman yang tadinya simple banget, sekarang jadi punya makna yang jauh lebih dalam. Singkatnya, lain kali kamu bingung di depan pintu, ingat aja, itu bukan salah kamu. Itu adalah kegagalan komunikasi dari sang desainer. Setiap pintu yang kita lewati adalah puncak dari evolusi teknologi dan pemahaman kita tentang perilaku manusia. Dan inilah inti dari semuanya. Pintu yang baik itu memulai percakapan yang lancar. Sebaliknya, pintu yang buruk menciptakan kebingungan dan frustrasi.
Ini adalah sebuah dialog tanpa kata yang terjadi jutaan kali setiap hari di seluruh dunia. Jadi, sebagai penutup, saat Anda meraih gagang pintu berikutnya, coba deh perhatikan sejenak. Apakah pesannya jelas? Apakah desainnya membantu Anda? Atau justru menghalangi? Percakapan seperti apa yang sedang coba disampaikan oleh benda sederhana ini kepada Anda?